Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata untuk kelas remaja, dewasa, dan senior. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah masuk ke pelajaran 7 dengan judul Jemaat Bersaksi Gereja Bermisi. Mari sama-sama kita buka di Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendaluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dikatakannya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk hari ini kami masih bisa bersekolah minggu. Berkati kami Tuhan dalam pelajaran hari ini supaya kami mengerti, memahami, dan bisa melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar dengan pelajaran yang temanya cukup berat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya akan berusaha untuk mensederhanakannya. Tema hari ini adalah Jemaat Bersaksi Gereja Bermisi. Saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Kalau bersaksi adalah menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya. Misi, apa sih misi itu? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua arti. Tetapi di situ juga dijelaskan tentang misi dalam kekristenan juga. Tapi misi yang pada umumnya adalah perutusan yang dikirimkan oleh suatu negara ke negara lain untuk melakukan tugas khusus dalam bidang diplomatik, politik, dagang, dan lain-lainnya. Sedangkan misi dalam kekristenan adalah kegiatan menyebarkan kabar baik atau Injil, mendirikan jemaat setempat dilakukan atas dasar pengutusan sebagai kelanjutan misi Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah membaca 70 murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri, dikirim dua-dua ke setiap kota yang sebelum Tuhan Yesus melewatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersaksi itu bukan hal yang mudah. Bersaksi itu bukan hal yang yang gampang dalam penginjilan terutama. Tapi kalau kita bersaksi misalnya ibu-ibu semua datang ke pasar beli bumbu dapur, misalnya kita beli bawang 1/4 6.000 dan kita belanja di satu orang dan orang itu tidak ramah, bahkan omongannya tidak baik. Kita pulang, terus kita ketemu sama orang lain, saya mau pergi ke pasar nih, saya mau beli bawang, kira-kira berapa sih sekarang bawangnya? Pasti ibu-ibu yang sudah belanja tadi bilang, oh bawang 1/4 tadi 6.000, tapi jangan beli di sini ya, orang di situ itu orangnya nggak ramah segala macam gitu kan. Pasti orang ini yang mau beli di situ akan pindah tempat. Oh, karena orang itu sudah pergi ke situ berarti jangan saya ke situ, nanti pengalaman yang sama akan saya rasakan. Jadi akan mencari pedagang lain. Bersaksi itu berarti sudah
berpengalaman, sudah melewatinya, sudah merasakannya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam kekristenan berarti harus berpengalaman dengan Tuhan. Syarat utama, kita pelajaran yang minggu-minggu lalu ya. Apa sih syarat utama kita untuk mengabarkan Injil, untuk berbuat baik, untuk melakukan kebenaran adalah syaratnya apa? Yaitu pengenalan akan Yesus. Kita sadari bahwa Roh Kudus dalam hidup kita ini yang mendorong kita untuk berpengalaman. Modal kita adalah iman. Tetapi iman tanpa dasar yang kuat, yang beberapa minggu yang lalu saya mengajar bahwa dasar itu kuat, bukan didirikan di atas pasir, tetapi atas batu. Dan batu ini adalah iman kita kepada Yesus. Kita tahu bagaimana iman itu dari mana? Hubungan kita yang terus kita jalin hari lepas hari. Bagaimana kita tahu tentang firman Tuhan? Kita belajar firman itu. Jadi kalau kita mau mengutarakan tentang kebenaran, kita juga harus paham tentang kebenaran itu sendiri. Kalau ibu-ibu semua masak, misalnya sayur lodeh. Sayur lodeh itu bumbunya apa? Beda loh. Lodeh orang Jawa, lodeh orang Sunda, atau lodeh orang pulau-pulau yang lain atau suku yang lain itu akan berbeda. Tetapi pada dasarnya adalah bumbunya ya itu aja. Bumbu lodeh itu apa? Ini. Nah, anak-anak sekarang, anak-anak remaja coba. Bisa nggak bedain antara lengkuas dengan jahe? Serai dengan salam? Atau dengan kunyit dengan kencur? Nah, bagaimana anak-anak remaja mengerti masak kalau dia tidak berpengalaman tiap hari? Nanti bedain kencur nggak bisa, bedain laos nggak bisa, lengkuas nggak bisa. Bagaimana bisa masak sayur lodeh? Begitu juga saya menggambarkan ini, begitu juga saat kita mau menginjili, mau memperkenalkan Yesus gitu loh kepada orang lain. Kalau diri kita saja tidak mengenal Yesus itu sendiri. Bapak Ibu pasti tahu Jokowi. Saya juga tahu Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Kita tahu semua. Tapi apakah kita kenal? Kita tidak hidup bersama-sama beliau. Kita tidak mengikuti aktivitas beliau selama 1 harian, selama 1 bulan, selama 1 tahun. Yang kita tahu hanya postingan-postingan di sosial media. Tetapi istrinya, anaknya, bahkan ajudannya yang tiap hari selama 24 jam pasti kenal Pak Jokowi itu kesukaannya apa, yang tidak disukai apa. Begitu juga dengan kita, bagaimana kita bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik kalau kita tidak berpengalaman dengan Dia. Jadi bersaksi ini kita tahu dulu lah, dasarnya kita bersaksi itu apa? Kita harus kenal dulu dengan sosok yang kita saksikan. Yang kedua, yang itu yang modal pertama ya. Yang kedua adalah kita tahu bahwa bersaksi itu bukan hal yang mudah. Benar? Makanya Tuhan Yesus tadi mengatakan di ayat ini, kalau kamu masuk ke dalam rumah, tinggalkan salam, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasmu. Orang yang bersaksi itu berarti modal dasarnya niatnya yang saya garis bawahi adalah niatnya adalah damai sejahtera. Jadi kalau kita ingin bersaksi dan ujung-ujungnya hanya berdebat sengit, akhirnya saling menghujat, saling menyakiti, berarti tujuan dalam bersaksi dan mengabarkan Injil damai sejahtera ini tidak bisa dipenuhi. Makanya Tuhan bilang, damai sejahtera itulah yang menjadi dasar dari kita sebagai utus-utusan Tuhan dalam hidup ini. Makanya di Matius yang kelima kalau nggak salah tentang ucapan bahagia, berbahagialah orang yang membawa damai karena dia disebutlah ada anak-anak Allah. Jadi damai sejahtera itu yang menjadi ciri khas sebagai seorang saksi. Bagaimana kita menjadi seorang saksi di tengah kehidupan kita? Dalam lingkungan kita sehari-hari, dalam bertetangga. Banyak sekali postingan-postingan tentang tetangga yang julid, tetangga yang tidak ramah, tetangga yang merugikan. Tetapi setidaknya kita sebagai anak-anak Kristen, kita menjadi tetangga yang mendatangkan berkat, tetangga yang mengasihi, tetangga yang mudah menolong, tetangga yang terus menjadi terang. Kalau kita punya tetangga yang gak nyenengin, rasanya kan kita gak damai sendiri.
Alkitab juga bilang bahwa tetangga inilah orang yang akan pertama yang menolong kita. Jadi hubungan kita dengan tetangga ini harus kita jaga dengan dasar bahwa saya adalah anak Tuhan. Hidup saya adalah menjadi saksi terang dan setiap ucapan saya harus menjadi berkat. Jadi setiap lingkungan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang menjadi lahan dalam penginjilan sehari-hari. Saya selalu mengatakan bahwa penginjilan itu tidak harus membawa traktat, harus bilang, "Hei, kau percaya Yesus, ayo gini." Enggak. Kehidupan kita sehari-hari ini loh menjadi iklan, menjadi papan reklame berjalan saat kita memperkenalkan Yesus. Kalau orang-orang saja menganggap bahwa kita pengikut Yesus sebagai anak-anak yang baik, senang karena kehidupan kita, pasti mereka juga akan respect dengan iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama anak-anak remaja yang mengikuti satu aplikasi TikTok, dari 2 hari yang lalu kalau nggak salah, saya sering mendengar tentang Tuhan Yesus tidak berubah, dan lagu ini dibuat remix, dibuat kayak musik disco, dan ada gerakannya gitu loh. Saya jadi begini, kok jadi happening seperti ini, dan yang menyanyi bukan hanya orang Kristen saja, tetapi orang-orang yang non-Kristen pun mulai menyanyikannya dan bergerak seperti itu, dan itu lagu menjadi FYP. FYP itu artinya mulai jadi trending. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lagu ini sebenarnya lagu waktu saya masih kecil. Lagu yang sederhana, tapi lagu sederhana ini akhirnya meracuni, membekas, bahkan tertanam kuat kepada orang-orang. Karena apa? Satu tayangan TikTok yang akhirnya direpot atau dipakai berulang-ulang, dan anak-anak Tuhan mulai berani sekarang menunjukkan imannya, menginjili orang lain dengan cara yang kreatif. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama anak-anak remaja yang mempunyai media sosial, cobalah jangan hanya memakai media sosial hanya untuk majang foto kerenmu, cantikmu, atau hanya untuk memposting makananmu. Kamu lagi di kafe atau outfitmu atau pakaianmu saat ini pakai model apa, belinya di mana. Cobalah sekali-kali belajar untuk memposting tentang kebaikan Tuhan. Tidak usahlah menyebut nama Tuhan, misalnya Tuhan Yesus baik atau apa, bukan. Cobalah setiap hari postinganmu adalah postingan yang positif, postingan yang selalu mengucap syukur. Orang-orang yang tertarik, ini anak kok postingannya baik terus ya, enak, adem gitu loh. Kalau dilihat, oh ternyata anak Tuhan. Saya paling gak suka dengan postingan, bukan hanya anak remaja, tapi kadang-kadang ibu-ibu juga ya. Postingan itu mengeluh gitu kan, curhat aja ceritanya gitu kan. Sebenarnya tidak apa-apa curhat di sosmed sebenarnya apa-apa, karena itu haknya, karena itu akun-akunnya dia, tulisannya tangannya dia, isi hatinya dia, tidak apa-apa. Tetapi kembali lagi, kita adalah anak-anak Tuhan yang harus membawa damai kepada semua orang. Saat Anda semua membaca postingan saya atau saya membaca postingan Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah sudah menjadi berkat atau tidak begitu? Atau postingan orang lain, terutama kita semua sebagai anak-anak Tuhan, harusnya postingan itu postingan yang mengucap syukur. Ternyata postingan kita itu sebenarnya mencerminkan hati kita, mencerminkan kepribadian kita. Ada orang yang langsung ngeluh dan mengatakan kata-kata kotor. Secara otomatis orang akan menilai, oh orang ini orang yang kasar. Kalau saya pedagang, jadinya postingan saya tuh kebanyakan dagang, atau kadang-kadang juga posting sesuatu yang lucu atau tentang anak. Saya membatasi diri untuk mempostingan untuk mengeluh atau menyindir orang lain, karena saya takut nanti orang-orang berpikiran bahwa saya adalah pribadi yang tidak baik, bahkan nama Tuhan nanti yang akan dipermalukan karena kelakuan saya. Saya mulai menjaga itu semua. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mulai membaca komen-komenan. Saya niten itu kalau bahasa Jawa. Artinya saya menciri orang yang, ini orang kok kalau statusnya ngeluh lah. Ngeluh tentang ekonominya, tentang anaknya, tentang pasangannya, tentang apa itu dikeluhkan. Bahkan saat dia berkonflik dengan orang lain pun
itu menjadi status. Saya menghindari orang-orang seperti itu, karena saya merasa kalau saya membaca postingan itu, saya pun teracuni dengan apa yang terjadi. Saya mulai akan kepo dan saya akan mulai mengurusi yang sebenarnya bukan urusan saya gitu. Makanya saya mengatakan kepada anak-anak remaja, lihatlah satu lagu ini, Tuhan Yesus Tidak Berubah. Sekarang itu menjadi trending topik. Bahkan orang-orang yang non-Kristen pun memakai lagu ini, bahkan menyanyikannya. Bahkan ini menjadi terngiang-ngiang di telinga mereka. Karena setiap scroll TikTok, lagu itu lagi, scroll TikTok itu lagi. Dan sekarang orang-orang Kristen mulai berani bermunculan dan menunjukkan imannya. Memang ada pro dan kontra. Alkitab juga tadi mengatakan, ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Jadi tantangan dalam penginjilan itu bukan datang dari luar saja, tapi datang juga dari dalam. Datang dari dalam itu seperti apa? Kemalasan, kadang-kadang rasa takut, rasa tidak pede. Itu tantangan dari dalam. Tapi tantangan dari luar ya seperti itu. Kadang kita dihindari, diejek, dihina, disingkirkan. Bahkan juga ada beberapa hamba-hamba Tuhan, para penginjil bahkan mati syahid karena penginjilan. Tetapi yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita mulai berani berjalan bersama Tuhan. Buku kita mengatakan bahwa pewartaan kesaksian adalah utusan Kristus Yesus. Mewartakan kebaikan iman dan Injil adalah tugas murid Kristus sekarang. Jadi yang diwartakan adalah iman, kebaikan, dan Injil itu sendiri. Jadi kalau kita mewartakan cuma, saya dulu sakit, saya sembuh karena Tuhan Yesus. Cuma itu saja, kita tidak akan berkembang. Tetapi kalau kita menceritakan kepada orang lain, saya dulu sakit, mental saya kena. Tapi ternyata Tuhan membentuk mental saya menjadi kuat, akhirnya saya sembuh. Saya sekarang bergereja, saya sekarang bersekutu. Kalau pengen merasakan seperti saya, yuk mari kita bersekutu. Nah, ujungnya seperti itu loh. Makanya pelajaran kita hari ada jemaat bersaksi, gereja bermisi. Jangan cuma bersaksi, tapi juga harus bermisi. Bermisi yang tadi saya katakan adalah kegiatan menyebarkan kabar baik, Injil, dan mendirikan jemaat setempat. Dilakukan atas dasar pengutusan sebagai kelanjutan misi Kristus. Jadi ada kelanjutan. Saat kita mulai bersaksi, kita mulai mengajak ayo bersekutu. Saya juga mengajak murid-murid senior gitu kan, karena bagi saya itu masih kehitung baru sebagai guru dan jemaat Gereja Baptis Efrata. Saya banyak yang tidak kenal, apalagi untuk orang-orang yang berumur senior. Kadang saya colek beberapa jemaat yang senior, bilang, tolong tante diajak sekolah minggu yuk, tolong ya gini. Tetapi mengajakannya nggak terpaksa, ayo yuk ke sekolah minggu. Kalau bilang, enggak saya lagi gini, oh ya sudah, nanti ditunggu ya tante, ditunggu ya om, gitu. Tapi ajakan ini akan terus menerus. Kenapa? Kita konsisten, kita tetap sekolah minggu, walaupun terkadang ada juga murid cuma 1 atau 2, tapi kita harus konsisten. Saya juga konsisten, beberapa murid konsisten dalam apa? Tetap belajar pelajaran firman Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana saya dan guru-guru sekolah minggu, terutama untuk tayangan remaja dewasa senior, itu ada saya dan Ibu Yohan. Itu kami konsisten untuk membuat tayangan ini bukan karena ingin mengisi channel YouTube Gereja Baptis saja, tidak. Tetapi kita ingin menjadi berkat buat orang-orang yang tidak bisa bergereja dan tidak bisa bersekolah minggu. Jadi bisa bersekolah minggu dengan tayangan sekolah minggu ini. Apalagi untuk yang senior yang tidak bisa ke gereja, masih bisa ikut bersekolah minggu. Tantangan ini menjadi tantangan yang bukannya menghambat, tapi mendorong kita untuk tetap maju. Jadi kalau kita melihat bahwa tantangan bersaksi ini banyak dan kita mundur, ini berarti tantangan ini berhasil untuk mematahkan sayap penginjilan kita. Tetapi kalau tantangan ini membuat kita mendorong, maju, melebarkan sayap, berarti nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita banyak sekali belajar hari ini tentang menginjili. Jadi bagaimana cara menginjili? Di buku guru ini mengatakan begini, mencoba memberi bantuan bagi pemberitaan Injil melalui gereja dengan kemampuan yang ada.
Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak berani berbicara. Saya begini, tetapi kalau kehidupan kita sehari-hari baik, kita melakukan firman Tuhan bukan hanya saat di gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, itu sebenarnya sudah menginjili. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingin yang lebih skala yang lebih maju lagi, cobalah misalnya ada di acara gereja, ada untuk penggalangan dana PI, cobalah ikut. Karena itu salah satu kita menolong orang-orang yang ingin mengabarkan Injil. Misalnya memberi persembahan dana untuk PI, atau memberikan perlengkapan bagi mereka yang diutus untuk bersaksi, atau ikut serta dalam program doa PI, atau dalam bentuk yang lain. Inilah salah satu beberapa cara kita untuk bersaksi. Mungkin Bapak Ibu kayak yang senior, yang lansia, terbatas dalam ruang gerak, tetapi ingin mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Salah satunya ini, memberikan dana, mendoakan hamba-hamba Tuhan yang menginjili, supaya mereka juga lancar dalam setiap tugas tanggung jawabnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulannya adalah dengan penyertaan Allah, dengan penyertaan Allah, 70 murid Yesus diutus untuk berbuat baik dan memberikan kerajaan Allah dengan siap menghadapi tantangan serta sungguh-sungguh dalam melakukannya. Murid Kristus masa sekarang juga diutus untuk bersaksi dan melakukan kebaikan serta melakukannya dengan sungguh-sungguh sekalipun menghadapi banyak rintangan sebab Tuhan beserta. Bapak Ibu, hari ini sekolah minggu sudah cukup sampai sekian. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian paham dengan materi yang hari ini saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi saya atau pendeta atau guru sekolah minggu yang lain. Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat dalam bersaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah Bapak Ibu menjadi terang dan menjadi garam, bukan menjadi troublemaker ya. Dan tetap berdoa, tetap semangat. Kita akan tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar tentang bersaksi. Kami mohon Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk bersaksi, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam media yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Semangat dalam bersaksi.